Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini yaitu hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, kita akan mempelajari tema 3E tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 1 dan 2. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mencari informasi tentang perubahan cuaca. Nah, sebelum kita belajar, kalian pasti semua pernah mengalami peristiwa seperti ini, ya. Saat kita berangkat ke sekolah pada pagi hari, kita melihat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan hangat, sehingga kita tidak perlu membawa payung ke sekolah. Sesampai di sekolah cuaca masih cerah, namun ketika belajar di kelas, cuaca berubah mendung. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, turun hujan lebat, sehingga kita harus menunggu hujan reda karena tidak membawa payung. Contohnya seperti itu, ya. Maka dari itu kita perlu mengetahui perubahan atau perkiraan cuaca, ya. Biasanya perkiraan cuaca itu digambarkan dengan simbol. Ini contohnya, ya. Ini adalah contoh perkiraan cuaca. Ini adalah cuaca berawan. Contohnya seperti ini, ya. Jadi cuaca itu dapat berubah setiap saat. Bisa aja pada pagi hari cuaca terlihat cerah, namun secara tiba-tiba turun hujan lebat pada siang hari. Ya, bisa seperti itu. Maka perlu sekali kita mengetahui perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca itu apa, nak? Ya, jadi kalian harus tahu perkiraan cuaca itu apa. Perkiraan cuaca itu adalah perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Di sini lembaga yang memberikan informasi perkiraan cuaca di Indonesia itu namanya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, atau disingkat dengan BMKG. Nah, BMKG itu mengumpulkan data dari satelit cuaca dan radar cuaca. Satelit tersebut berada di luar angkasa, memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Nah, hasil dari rekaman tersebut atau informasi tersebut itu dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca beberapa hari mendatang. Di samping itu juga anak-anak, cuaca juga dapat mempengaruhi kegiatan yang akan kita lakukan. Maka perlu sekali kita mengetahui perkiraan cuaca. Contohnya nih, seorang pilot membutuhkan perkiraan cuaca untuk mengetahui apakah pesawat aman melakukan penerbangan atau tidak. Tuh contohnya. Yang kedua, seorang nelayan memerlukan perkiraan cuaca untuk menentukan apakah akan terjadi badai sehingga berbahaya jika ia pergi melaut. Itu contoh kedua. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika perkiraan cuaca menyebutkan esok hari akan turun hujan, sebaiknya kita membawa payung saat kita akan keluar rumah atau berpergian. Nah, dalam perkiraan cuaca itu keadaan cuaca biasanya digambarkan dengan simbol atau gambar. Contoh seperti ini. Ini adalah simbol atau gambar cuaca cerah, ya. Nih, matahari terlihat, gambar matahari terlihat terang, ya, tidak ada yang menutup. Nah, yang kedua ini adalah cuaca berawan. Di sini ada awan, di sini ada sinar matahari atau gambar matahari. Ini contoh cuaca berawan. Yang ketiga cuaca mendung, ya. Ini contohnya cuaca mendung, ya. Cuaca mendung ini biasanya, ya, menandakan akan turun hujan. Keempat cuaca hujan. Di sini ada mendung, ini ada titik-titik air. Ini, ya, simbol cuaca hujan. Yang terakhir cuaca hujan berpetir. Di sini ada mendung, ini ada titik-titik air, ini ada petir. Ini adalah gambar-gambar atau simbol keadaan cuaca, ya.
untuk pembelajaran yang kedua, yaitu pengaruh cuaca. Sebelum kita mempelajari tentang pengaruh cuaca, ya, kalian pasti masih ingat apa sih cuaca itu? Ya. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Ya, kalian sudah mengetahui juga cuaca itu dapat berubah setiap saat. Contohnya, pagi hari terlihat cerah, bisa aja sore hari ya terjadi hujan. Nah, itu sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Contoh di sini, pada pagi hari langit terlihat cerah, matahari terlihat bersinar terang, sinar matahari terasa hangat. Nah, pada cuaca seperti ini orang-orang mulai melakukan kegiatan di luar rumah, ya. Ada yang berangkat ke sekolah, ada yang pergi bekerja. Begitu juga dengan petani. Petani sangat senang cuaca tersebut, ya, cuaca cerah karena dapat menjemur gabah, ya, di bawah sinar matahari. Menjelang sore hari, cuaca berubah menjadi mendung. Sinar matahari tertutup awan kelabu. Nah, cuaca mendung itu menandakan ya akan turun hujan. Petani mulai mengangkat gabah supaya tidak kehujanan. Tak lama kemudian hujan pun turun, titik-titik air turun dari langit. Hujan turun disertai dengan petir yang menyambar. Pada saat hujan deras, orang-orang memilih melakukan kegiatan di dalam ruangan. Karena hujan yang deras terus-menerus itu dapat menyebabkan banjir, ya. Nah, itulah pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengambil informasi dari pelajaran tersebut. Ya, di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.